Hai semua, saya Nafi. Selamat datang di channel Nafi Trust. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran kebijakan moneter ultralonggar di Jepang dan dampaknya. Bayangkan Anda menabung di bank, tapi bunganya nyaris 0%. Uang Anda tidak bertambah meski disimpan bertahun-tahun. Kedengarannya aneh, tapi itulah kenyataan di Jepang selama beberapa dekade terakhir. Kebijakan moneter ultralonggar Bank of Japan, BOJ, membuat suku bunga di Jepang sangat rendah, bahkan negatif, dalam upaya mendorong ekonomi yang lesu. Dalam video ini, kita akan membahas secara sederhana apa arti kebijakan moneter ultralonggar, mengapa Jepang menerapkannya, serta bagaimana dampaknya terhadap investor domestik dan asing. Apa itu kebijakan moneter ultralonggar? Secara umum, kebijakan moneter ultralonggar berarti bank sentral menggelontorkan uang ke perekonomian dan menurunkan biaya pinjaman serendah mungkin untuk mendorong pertumbuhan. Dalam kasus Jepang, BOJ telah menurunkan suku bunga acuannya hingga mendekati 0%, bahkan sempat negatif, dan melakukan program kuantitatif easing, QE, alias pembelian aset dalam skala besar. Tujuannya adalah memacu pinjaman, belanja, dan investasi, serta mengangkat inflasi yang tadinya terlalu rendah, deflasi. Bank of Japan terkenal sangat akomodatif sejak era 1990-an. Mereka pertama kali menurunkan suku bunga hingga 0% pada tahun 1999 dan sejak itu mempertahankannya di level sangat rendah. Jadi, bisa dibilang Jepang sudah lama hidup dalam era suku bunga nyaris nol. Kebijakan ultralonggar ini mencakup 3 hal utama. 1. Kuantitatif easing, pembelian aset besar-besaran oleh bank sentral. 2. Suku bunga negatif. Dan 3. Yield curve control, pengendalian kurva imbal hasil obligasi jangka panjang. Berikut penjelasan masing-masing dengan analogi sederhana. Kuantitatif easing, pelonggaran kuantitatif. Kuantitatif easing, QE, adalah istilah untuk kebijakan bank sentral membeli aset-aset keuangan, umumnya obligasi pemerintah, dalam jumlah besar guna menyuntikkan likuiditas ke ekonomi. Ibaratnya, bank sentral mencetak uang secara digital lalu menggunakan uang itu untuk membanjiri pasar dengan likuiditas. Tujuan QE adalah menurunkan suku bunga jangka panjang dan mendorong bank-bank agar mau menyalurkan kredit. Mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan perekonomian seperti tanaman yang layu kekurangan air. QE adalah langkah bank sentral menyiram tanaman itu dengan banyak air, uang, agar tumbuh subur kembali. Dengan QE, BOJ telah membeli begitu banyak obligasi hingga pada satu titik mereka memiliki sekitar setengah dari seluruh pasar obligasi pemerintah Jepang. Pembelian masif ini menekan imbal hasil obligasi, yield, ke level sangat rendah, sehingga pemerintah dan pelaku usaha bisa meminjam uang dengan bunga murah. Intinya, QE, pupuk dan air, bagi ekonomi, menambah jumlah uang beredar supaya aktivitas ekonomi tumbuh. Suku bunga negatif. Berikutnya, suku bunga negatif. Ini mungkin terdengar kontradiktif, biasanya kan kalau menabung kita dapat bunga, kok ini malah bunga negatif? Suku bunga negatif berarti bank sentral mengenakan biaya pada kelebihan cadangan perbankan yang disimpan di bank sentral. BOJ menerapkan suku bunga negatif minus 0,1% sejak tahun 2016 sebagai bagian dari stimulus agresifnya. Tujuannya agar bank lebih baik menyalurkan uangnya ke pinjaman produktif daripada mendiamkannya di bank sentral, karena kalau didiamkan justru kena biaya. Sebagai contoh, dalam kebijakan ultralonggarnya BOJ tidak mengubah program pembelian aset besar-besaran yang sudah berjalan. Artinya, bank sentral terus membeli obligasi pemerintah, dan bahkan aset lain seperti ETF, dalam jumlah besar untuk mempertahankan likuiditas melimpah di pasar. Kebijakan ini diharapkan menyuburkan ekonomi Jepang yang lama lesu dengan harapan inflasi naik menuju target 2% yang ditetapkan BOJ. Analoginya, bayangkan Anda punya celengan, tapi setiap bulan celengan itu memotong sedikit uang Anda sebagai biaya penitipan. Apa yang akan Anda lakukan? Kemungkinan besar, Anda akan memilih mengeluarkan uang itu dan menggunakannya, entah untuk diinvestasikan atau dibelanjakan, daripada diam di celengan. Begitulah konsep suku bunga negatif, bank dikenai denda bila menumpuk uangnya saja, sehingga mereka terdorong menyalurkan kredit ke masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk merangsang pinjaman dan belanja di tengah ancaman deflasi. Banyak bank sentral Eropa juga sempat memakai suku bunga negatif setelah 2014, dan Jepang mengikutinya pada 2016. Efek suku bunga negatif di Jepang, misalnya, terlihat pada suku bunga deposito bank yang sangat rendah, hampir 0%. Selama bertahun-tahun, bank-bank besar Jepang mempertahankan bunga tabungan sekitar 0,001%, praktis nol. Baru setelah BOJ mengisyaratkan perubahan kebijakan pada 2024, bank-bank mulai berencana menaikkan suku bunga tabungan untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Ini menandakan betapa lamanya era suku bunga super rendah di Jepang berlangsung, hingga masyarakat sudah terbiasa bahwa menabung di bank hampir tak ada imbal hasilnya. Yield curve control, pengendalian kurva imbal hasil. Komponen ketiga, Yield Curve Control, YCC, atau pengendalian kurva imbal hasil. Ini kebijakan unik BOJ sejak 2016. Jika QE dan suku bunga negatif masih belum cukup,
BOJ mengambil langkah mengendalikan bentuk kurva suku bunga secara langsung. Apa maksudnya? Secara sederhana, BOJ menetapkan target untuk suku bunga jangka pendek dan jangka panjang, lalu melakukan intervensi agar suku bunga pasar sesuai target tersebut. Di bawah YCC, BOJ menargetkan suku bunga jangka pendek di level minus 0,1% dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun di sekitar 0%. BOJ bahkan menetapkan toleransi band, rentang, sekitar 0,5i di sekitar target yield 10 tahun. Artinya, BOJ berupaya keras menjaga agar obligasi 10 tahun Jepang tetap murah bunganya, 0i yield. Kalau yield 10 tahun naik di atas batas, misal melebihi 0,5%, BOJ akan memborong obligasi tak terbatas untuk menurunkannya kembali. Sebaliknya, kalau yield terlalu turun, BOJ bisa menahan diri dari pembelian. Mari analogikan YCC dengan cruise control pada mobil. BOJ layaknya supir yang mengatur agar kecepatan suku bunga 10 tahun stabil di angka target 0%. Saat kecepatan ini mau ngebut, bunga naik, BOJ akan mengerem dengan membeli obligasi, yang otomatis menurunkan yield. Ibarat cruise control, BOJ sesekali menambah atau melepas gas agar laju tetap konstan. Tujuan YCC adalah menjaga biaya pinjaman jangka panjang tetap rendah selama mungkin, namun tetap memberikan sedikit ruang keuntungan bagi lembaga keuangan jangka panjang. Misalnya, BOJ tidak ingin seluruh kurva yield flat di 0%, karena itu membuat bank, dana pensiun, dan asuransi kesulitan mendapat imbal hasil investasi sama sekali. Jadi mereka menargetkan jangka pendek sangat rendah, tapi jangka panjang sekitar 0% dengan toleransi, agar kurva sedikit menanjak. Kebijakan YCC ini terbilang eksperimental dan hanya Jepang yang menerapkannya secara ekstrim. Dengan YCC, BOJ pada praktiknya menjadi pembeli terbesar obligasi pemerintah Jepang. Seperti disebut sebelumnya, Bank Sentral sampai-sampai menguasai hampir setengah pasar obligasi pemerintah akibat samping dari usaha menahan yield agar tidak naik. Hal ini menimbulkan julukan bahwa BOJ mematahkan pasar obligasi, karena harga obligasi seolah diatur oleh Bank Sentral, bukan oleh mekanisme pasar wajar. Dampak bagi investor asing. Beralih ke investor asing, kebijakan moneter ultralonggar Jepang juga punya dampak global. Pertama, suku bunga Jepang yang super rendah menjadikan yen sebagai mata uang favorit untuk carry trade. Apa itu carry trade? Ini strategi di mana investor global meminjam dalam mata uang berbiaya rendah, seperti yen, dan menginvestasikannya dalam aset berimbal hasil lebih tinggi di negara lain. Untuk selengkapnya Anda bisa menonton video saya yang berjudul, Memahami apa itu strategi carry trade, di atas atau bisa dengan link di deskripsi. Kembali lagi ke dampak bagi investor. Bagi investor asing yang berinvestasi di pasar Jepang sendiri, imbal hasil obligasi JGB yang sangat rendah relatif kurang menarik. Hanya di masa gejolak global para investor mencari JGB sebagai safe haven. Namun, di pasar saham Jepang, kebijakan ultralonggar justru mendukung sentimen positif. Suku bunga rendah dan yen yang lemah biasanya mendorong profit eksportir Jepang, sehingga indeks saham Jepang bisa naik. Selama bertahun-tahun, sebagian investor global menjauhi pasar Jepang karena pertumbuhannya stagnan. Akan tetapi, belakangan ini mulai muncul ketertarikan lagi karena valuasi saham yang murah dan prospek reformasi korporasi, ditambah efek kebijakan BOJ yang tetap mendukung likuiditas. Ketiga, ada dampak spillover global. Jepang adalah pemilik salah satu stok aset luar negeri terbesar di dunia. Investor Jepang banyak memegang obligasi pemerintah AS, Eropa, dan sebagainya. Kebijakan ultralonggar di Jepang turut menekan imbal hasil global. Misalnya, jika BOJ mempertahankan yield JGB 10 tahun di 0, investor Jepang akan lebih suka beli obligasi AS yang yieldnya lebih tinggi. Ini membantu menekan yield global turun. Namun sebaliknya, kalau ada tanda-tanda Jepang akan keluar dari ultralonggarnya, bisa terjadi pergerakan modal besar-besaran. Uang Jepang yang parkir di luar negeri bisa ditarik pulang jika obligasi domestik mulai menarik lagi. Hal ini berpotensi mengguncang pasar obligasi negara lain. Itulah kenapa bank-bank sentral dan pelaku pasar dunia mengamati dengan saksama setiap sinyal perubahan dari BOJ. Satu analisis Bloomberg bahkan menyebut potensi ancaman $3 triliun bagi pasar finansial global jika Jepang melepas kebijakan super longgarnya, karena dana Jepang dalam jumlah masif bisa bergerak dan mengubah lanskap investasi global. Mengapa Jepang memilih kebijakan ini? Muncul pertanyaan, kenapa sih Jepang ngegaspol kebijakan moneter ultralonggar sampai selama ini? Alasannya berakar pada kondisi ekonomi Jepang sejak awal 1990-an hingga sekarang. Pasca meletusnya bubble ekonomi di awal 90-an, Jepang mengalami dekade hilang, lost decade, berupa stagnasi ekonomi dan deflasi, penurunan harga umum secara berkepanjangan. Untuk pembahasan selengkapnya tentang deflasi Jepang Anda bisa lihat ke video saya yang sebelumnya. Jepang memilih pendekatan ultralonggar juga karena pilihan kebijakan lain terbatas. Kebijakan fiskal, belanja pemerintah, terbebani utang pemerintah Jepang yang sangat besar, lebih dari 200% PDB, sehingga tak bisa jor-joran terus. Reformasi struktural ekonomi berjalan lambat, sementara populasi menua dan menyusut membuat permintaan domestik lemah. Jadi, Bank Sentral menjadi tumpuan utama lewat moneter ultralonggar untuk menjaga ekonomi tetap bergulir.
BOJ berulang kali menegaskan komitmennya untuk melonggarkan selama diperlukan, sampai inflasi stabil di 2%. Menurut IMF, stance moneter akomodatif saat ini memang sesuai untuk memastikan ekspektasi inflasi naik ke target 2% secara berkelanjutan. Dalam kata lain, selama inflasi inti dan upah belum naik mantap, Jepang merasa perlu tetap menginjak pedal gas moneter. Tentu, keputusan ini bukan tanpa kritik. Tetapi dari sudut pandang pembuat kebijakan Jepang, risiko terlalu dini mengetatkan kebijakan dianggap lebih berbahaya daripada mempertahankan pelonggaran. Ada trauma sejarah saat BOJ pernah menaikkan pajak penjualan atau mengetatkan kebijakan di masa lalu, ekonomi malah kembali lesu dan deflasi lagi. Maka mereka sangat berhati-hati agar tidak mengulang kesalahan itu. Seperti diibaratkan pejabat BOJ, lebih baik terlambat sedikit menaikkan suku bunga daripada terlalu cepat dan membunuh pemulihan ekonomi yang rapuh. Tantangan dan kontroversi. Kebijakan moneter ultralonggar di Jepang membawa berbagai tantangan dan kontroversi. Pertama, seperti disinggung sebelumnya, BOJ kini memegang porsi besar surat utang negara. Hal ini mendistorsi pasar obligasi pemerintah, harga dan yield bukan lagi ditentukan murni oleh pasar, tapi oleh campur tangan bank sentral. Volume perdagangan obligasi menurun, likuiditas pasar menyusut karena banyak obligasi dikandangkan di neraca BOJ. Bagi sebagian pengamat, ini situasi tidak sehat jangka panjang karena pasar keuangan kehilangan fungsi price discovery, penemuan harga wajar. Kedua, suku bunga negatif dan kurva yield super datar telah menekan profitabilitas lembaga keuangan domestik. Bank of Japan sendiri mengakui bahwa kebijakan ultralonggar membawa side effects dan ketidakpastian. Misalnya, margin perbankan menipis dan beberapa bank regional kecil tertekan. Lembaga asuransi dan dana pensiun pun kesulitan mencari aset aman berimbal hasil memadai untuk memenuhi kewajiban mereka kepada nasabah. Kebijakan tak konvensional semacam ini tak bisa menggantikan kebijakan suku bunga normal sepenuhnya. Dengan kata lain, BOJ paham bahwa pelonggaran ekstrim bukan solusi permanen. Cepat atau lambat harus kembali ke jalanan utama, kebijakan suku bunga konvensional. Ketiga, ada risiko bubble aset. Suku bunga sangat rendah dalam waktu lama berpotensi mendorong investasi spekulatif. Di beberapa negara, kiai besar-besaran dikaitkan dengan kenaikan harga saham atau properti secara berlebihan. Di Jepang sendiri efeknya terhadap harga aset ada, tapi relatif terkendali mungkin karena selera risiko publik yang masih hati-hati. Meski begitu, beberapa area seperti real estate komersial dan saham tertentu menunjukkan tanda overheating belakangan ini, yang perlu diwaspadai. Keempat, fluktuasi nilai tukar yen menjadi sumber perhatian. Tahun 2022, misalnya, yen sempat jatuh tajam terhadap dolar AS ke level terlemah dalam 32 tahun. Penyebab utamanya adalah jurang perbedaan kebijakan moneter. The Fed dan bank sentral lain menaikkan suku bunga agresif untuk melawan inflasi pasca pandemi, sedangkan BOJ tetap bertahan dengan ultralonggarnya. Alhasil, interest rate differential, selisih suku bunga, melebar dan investor menjual yen, memicu yen terjun. BOJ terpaksa beberapa kali melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menahan laju kejatuhan yen. Kebijakan YCC juga dituding berkontribusi pada pelemahan yen yang tidak diinginkan pada 2022 karena menahan yield terlalu rendah saat inflasi mulai naik. Yen yang terlalu lemah mengakibatkan harga impor, seperti energi dan pangan, melonjak di dalam negeri, memberatkan konsumen Jepang. Ini menimbulkan kontroversi. Di satu sisi BOJ ingin memicu sedikit inflasi, tapi di sisi lain inflasi impor dari yen lemah bukanlah hal yang sepenuhnya positif. Kelima, exit strategi atau strategi keluar dari kebijakan ultralonggar ini sangat rumit. Setelah lebih dari satu dekade stimulus non-stop, ekonomi dan pasar sudah ketagihan likuiditas murah. Begitu BOJ memberi sinyal pengetatan, pasar obligasi bisa bergejolak. Kenaikan yield dapat terjadi sangat cepat karena selama ini tertahan artifisial. Perlu diingat pada Desember 2022 saat BOJ sedikit melonggarkan batas YCC, menaikkan band yield 10 tahun dari 0,25% menjadi 0,5%, pasar bereaksi heboh dan yield melonjak karena investor menduga ini awal dari pengetatan. BOJ sampai harus membeli jumlah tak terbatas obligasi untuk mempertahankan targetnya dan meredam spekulasi. Bayangkan, jika nanti benar-benar dilepas, gejolak bisa lebih besar lagi. IMF dan institusi lain menyarankan agar BOJ sangat transparan dan gradual dalam perubahan kebijakan, untuk mencegah kepanikan pasar dan dampak buruk ke negara lain. Ini menjadi tantangan besar bagi BOJ, bagaimana menormalisasi kebijakan tanpa mengguncang sistem keuangan. Gubernur BOJ saat ini, Kazuo Ueda, telah melakukan tinjauan kebijakan menyeluruh pada 2024 untuk menilai pro kontra langkah luar biasa yang diambil selama ini. BOJ menyimpulkan akan tetap mempertahankan target inflasi 2% dan mengakui pentingnya merancang kebijakan ke depan yang memaksimalkan efek positif sambil meminimalkan efek samping. Perkembangan terbaru, pada akhir 2023 dan awal 2024 mulai terlihat BOJ bersiap sedikit demi sedikit keluar dari mode ultralonggar. Suku bunga negatif dihentikan pada Maret 2024, langkah pertama dalam 8 tahun untuk mengakhiri era suku bunga di bawah 0. BOJ menaikkan suku bunga kebijakan menjadi sekitar 0%, rentang 0,01, dan tidak lagi menerapkan suku bunga minus 0,1%.
Bank-bank besar Jepang langsung merespons dengan menaikkan suku bunga deposito mereka, dari hanya 0,001% menjadi 0,02%. Masih kecil, tapi ini kenaikan pertama sejak 2007. Selain itu, BOJ juga mulai melonggarkan kendali ECC, mereka mengizinkan yield obligasi 10 tahun menembus sedikit di atas batas tanpa intervensi agresif, sebagai upaya membuat kebijakan lebih sustainably longgar tanpa terlalu kaku. Semua ini menunjukkan BOJ sedang mencari jalan keluar secara perlahan. Tentu, pasar masih waspada. Setiap perubahan kecil bisa diartikan sebagai sinyal normalisasi penuh. Ujian sesungguhnya adalah apakah BOJ mampu berakrobat keluar dari kebijakan ultralonggarnya tanpa menimbulkan gejolak besar di pasar domestik maupun global. Kebijakan moneter ultralonggar di Jepang merupakan eksperimen ekonomi besar yang lahir dari situasi unik, bertahun-tahun deflasi, pertumbuhan rendah, dan tantangan demografi. Bagi masyarakat awam, dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Suku bunga KPR sangat rendah, tabungan di bank tak berbuah banyak, dan harga-harga relatif stabil cukup lama. Bagi investor, baik domestik maupun asing, kebijakan ini ibarat pisau bermata dua. Ada yang diuntungkan dengan biaya dana murah dan kenaikan nilai aset, ada pula yang dirugikan karena susah mencari imbal hasil. Yang jelas, peran kebijakan ultralonggar BOJ telah menyelamatkan ekonomi Jepang dari keterpurukan deflasi lebih dalam, meskipun belum sepenuhnya sukses mencapai inflasi 2% secara stabil. Inflasi inti baru belakangan ini merangkak naik, itu pun dibayangi apakah bisa bertahan. Sambil terus memantau data ekonomi, BOJ menghadapi dilema, mempertahankan stimulus terlalu lama bisa menambah risiko-risiko tadi, tapi mencabutnya terlalu cepat bisa menggagalkan pemulihan yang sudah susah payah dicapai. Situasi Jepang ini memberikan pelajaran berharga. Pertama, selalu ada trade-off antara risiko dan imbal hasil. Lingkungan suku bunga ultra rendah mendorong kita mengambil risiko lebih tinggi demi return, tapi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kedua, kebijakan bank sentral sangat berpengaruh pada keputusan investasi, hingga ke lintas negara. Dan ketiga, diversifikasi itu penting. Investor Jepang yang hanya berdiam di rumah dengan deposito mendapatkan hampir nol, sementara yang berani keluar mendapat peluang lebih, dengan risiko tentunya. Kebijakan moneter ultralonggar Jepang adalah contoh bagaimana bank sentral berupaya keras mendukung ekonomi saat semua cara biasa tidak mempan. Dari kuantitatif easing, suku bunga negatif, hingga yield survey control, semuanya dilakukan agar Jepang keluar dari jerat deflasi. Dampaknya terasa luas, dari Tokyo hingga Wall Street. Sekarang, seiring tanda-tanda pemulihan, dunia menanti bagaimana Jepang menutup bab ultralonggar ini. Apakah prosesnya akan mulus atau berliku? Para investor di seluruh dunia, siaga di kursi masing-masing, mengamati babak berikutnya. Kita pun sebagai masyarakat umum bisa mengambil hikmahnya. Ekonomi bisa sangat kompleks, tapi penjelasan sederhana dan analogi dapat membantu kita memahami arah kebijakan dan implikasinya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang ekonomi global. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dan memberitahu saya pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.